Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House kembali hadir pada siang ini ya, yaitu pada tanggal 30 Juni 2025, tepatnya pada jam 13.21 WIB atau pukul 1.21 siang hari ini ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa pula di share ya. Dan kita bisa lihat ini jam menunjukkan di tablet ini ataupun di layar Anda, yaitu indeks Wall Street itu tinggi sekali ya, mencapai peaknya di atas ya. Dan itu kita optimis bahwa Fed ataupun Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya, jadi mengimbas pada S&P 500 indeks ini yang ada di tablet ini, di wallpapernya mengalami signifikan dengan kenaikannya ya. Oke, dan kita coba lihat bagaimana di halaman selanjutnya. Ini seperti biasa, ini adalah XAU USD di mana high mencapai 3291,58 ya, dan itu barusan terjadi sekitar pukul 1-an ya. Dan low-nya itu pada angka 3259,50 dan itu terjadi pada pukul 8:06 ya WIB pagi tadi. Sedangkan biasanya saya hanya mengkombinasikan dengan angka silver, di mana itu silver sekarang mendekati high-nya yaitu 36.197 dan low-nya itu pada angka 35.750 dan sekarang ada di kisaran pada angka 36.19. Sedangkan harga emas ada pada 3290.65. Dan seperti biasa kita akan lihat lagi bagaimana dengan purchasing saya, dan ini bisa dilihat di tabel sebelah kanan, yaitu dikategorikan yang kemarin pada hari Jumat ya. Itu adalah estimasi saya, yaitu pada hari Jumat 27 Juni 2025, di mana range yang besar ataupun big saya mengatakan 3340 sampai dengan 30 itu tidak terjadi ya. Sedangkan low-nya itu pada angka 3270 sampai 80 dan itu terjadi. Itu disebabkan karena low-nya pada hari Jumat pada angka 3256 ya. Jadi otomatis bisa dapat, dan saya juga mengatakan perhatikan pada jam 19 itu apabila harganya mencapai pada angka 3325 bisa dipastikan itu harganya akan naik. Dan ini dibikin ataupun dibuat ya video ini pada angka 3289, itu bisa lihat ya, itu pada warna kuning ya, 3289. Dan ini satu lagi perkiraan saya di range yang normal, di mana high saya mengatakan angka pada 3315 sampai dengan 3325 itu tidak terjadi ya. Dan low-nya itu pada angka 3278 sampai dengan 3285 itu terjadi. Dan apabila ada pembelian di sana bisa bertahan ya bagus, bisa profit. Dan saya juga di sini mengutarakan, perhatikan pada jam 19 apabila pada angka 3325 bisa dikatakan atau diindikasikan harganya akan naik. Tapi di waktu hari Jumat itu pada kisaran angka 3275 sampai dengan 80 ya. Jadi bisa dikatakan tidak akan naik ya. Dan ini video ini dibuat
itu pada angka 3288.68, itu pada warna kuning ini ya. Dan ini juga diketahui ini adalah purchasing saya sisanya pada hari Jumat, dan ini saya sudah tulis ya, itu di halaman kemarin juga di weekly ataupun forecast untuk minggu depan ya. Itu dimana saya ada sisa pembelian atau buy sebanyak 6 baris ya, itu bisa dilihat ya. Dan ini saya juga mengutarakan untuk kelanjutannya, dan ini kita akan simpan untuk bahas di mana high per minggu ini yaitu pada tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Juli 2025, kita di sini memperkirakan high-nya akan mencapai 34, maksud saya 3340 ya, dan low-nya 3250, dan perlu diperhatikan apabila resisten ini itu dia akan mencari 3180 ya. Kita sudah bahas kemarin, ini hanya mereview aja, dan kuncinya itu pada nanti NFP ya, dan itu kita akan lihat itu apakah harga emas bisa bertahan nggak di angka 3300. Jadi kalau ini rasanya sulit, itu besar kemungkinannya akan ke bawah, jadi bukan naik lagi ya. Dan ini adalah analisis ataupun analisa ya, itu dari Reuters ataupun dari kalian di sesi pagi, yaitu pada pukul 9:41 waktu Indonesia bagian Barat ya. Itu kalau GMT ditambah 7 ya. Ya, dikurangin 7 maksudnya. Ini angkanya sudah ditambahin 7, yaitu pada pukul 2:41. Yaitu harga emas kembali rebound ya dari 1 bulan punya rendah disebabkan US dollar yang melemah, dan kita sudah bahas otomatis itu disebabkan oleh optimis pasar bahwa Bank Sentral Amerika akan segera mengurangi atau memotong suku bunganya. Lalu ini isinya adalah Treasury Chief ya, City Progress in Priority Negotiation ya. Jadi pada ini diagendakan, kalau dilihat ini semua ya, juga ada Trump cut off ya, US trade talk with Canada. Jadi Trump mengambil jalan pintas masalah perang tarif ini dengan Kanada. Lalu ini ada stok Asia ya, itu menguat ya, dengan Amerika Wall Street yang hari Jumat itu pointing higher, itu menunjuk ke atas ya, disebabkan oleh optimis pasar untuk mengurangi suku bunga bahwa Bank Sentral Amerika. Dan ini isinya kalau saya lihat ini hanya kisaran, itu kembali lagi ke masalah trade talk ya, yang akan deadline pada Juli tanggal 9 ya, kalau tidak salah ya. Dan ini barusan diulas ya, itu gold, itu harga emas itu kembali naik pada hari Senin didukung oleh lemahnya US dollar ya, dan tensinya terhadap Cina, masalah perdagangan juga ya. Jadi traders itu pada ambil jalan pintas dengan cara membeli emas dengan safe haven ya, maksudnya mencari alat pelindung agar tidak merugi terlalu banyak. Dan ini semua isinya bisa kalian maknakan atau artikan ya. Saya tidak bisa mengulas lebih banyak karena takut salah mengucap ya, harusnya naik jadi turun atau harusnya turun jadi naik ya. Dan kalian bisa pelan-pelan nanti mereply kembali karena ini bahasanya dalam sekali ya. Dan ini sangat membingungkan ya, itu memang bahasanya dalam sekali ya. Kalau menurut hemat saya, satu-satunya jalan ya harusnya sampai menunggu NFP dia keluar. Jadi sementara ini hanya
ada high sell, ada low buy aja. Karena ini bahasanya tinggi sekali. Dan satu lagi ulasan yang diulas lagi ya, apabila ini US dollarnya membaik ya, itu bisa membuat harga emas itu tergelincir, bisa mencapai angka 3250 dan ada akselerasi langsung ke angka 3200. Makanya ini berbahaya. Jadi untuk kestabilan ekonomi geopolitik sepertinya orang lebih condong turun di bawah atau angka lebih rendah untuk membeli daripada tunggu di atas baru menjual. Jadi kalau dilihat secara global dia punya ulasan berita ini ya, harusnya begitu, menunggu di bawah baru membeli daripada nunggu ke atas baru menjual. Lalu ini adalah indikasi ekonomik yang akan diedarkan Amerika nanti malam, yaitu pada pukul 20.45, yaitu MNI Chicago Business Barometer. Lalu yang kedua pukul 9.30 yaitu 21.30 yaitu Dallas Fed Manufacturing Index ya. Jadi hanya dua ini dan saya rasa tidak ada pengaruhnya. Jadi mereka semua, kita investor ataupun trader, hanya fokus ke masalah trade talk yang akan dijalankan ataupun ini ya sudah mendekati deadline. Jadi kurang lebih 1 minggu depan udah harus bersiap-siap semua. Dan ini ada sebuah keajaiban dan kalian bisa itu mengecek, yaitu ya pada pukul 05.28 menit ya, di mana harga emasnya itu membuat rekor ya, low-nya itu di bawah 3250 ya di sini. Dan ini baru naik ya, itu di kisaran hari ini, dan ini ada pembatasannya ya. Ini di atas jam 7, ini di atas jam 5 sampai jam 7 ya. Kalian bisa ngecek, dan itu saya rasa itu cepat apa lambat itu pasti akan ketemu lagi di level ini ya. Kurang lebih di sini ya, sampai di sini. Jadi ada dua level, dua step yang harus diperhatikan ya. Kurang lebih di sana levelnya. Dan ini level yang terakhir. Dan itu saya rasa agak jauh ya. Dan saya rasa kemungkinan level 1 atau level 2 yang akan terjadi hari ini, dan level ketiga yang ini saya rasa kalaupun ada pun hari Jumat ya, ataupun biasa dengan kode NFP. Dan kita bisa lihat harga emas sudah mencapai 3293 ya. Makanya saya bilang ini agak riskan ya, dan susah untuk diajak kompromi. Bisa tiba-tiba muncul satu isu ataupun berita, dia langsung bergerak. Dan yang kita ketahui, saya semua ada pembeli, pada pukul 12.48 saya sudah keluarkan semua, ada rugi 100, ya sudah. Saya lebih baik saya menunggu, padahal saya punya break even di angka 3290.5, saya likuidasi di 3289.5, lebih di sana 3289.5 semua ya. Saya ini ya bisa dilihat semua, yang merahnya ada 4, yang birunya 3 ya. Saya sudah keluarkan semua, bisa dilihat plus 400 sama 300 sudah 780, tambah lagi 9 ya, 780 ya, 780 semua. Sedangkan minusnya 33678. Saya punya plus 700, ini ruginya 800 lebih, hanya rugi 100. Nanti saya tunggu aja. Dan ini jangan lupa, ini perkiraan saya yang
minggu kemarin, yaitu pada tanggal 23 saya mengindikasi tanggal 23 sampai 27 high mencapai angka 3500 atau minim 3420 dan low-nya 3250 ya. Dan ini barusan terjadi ya tadi pukul 5:20 ya. Dan ini akan saya hapus dan saya akan simpan yang terbaru. Dan ini seperti biasa, yang terakhir ini adalah signal di mana indikasinya turun semua ya, tidak ada naik ya. Kita bisa lihat dari pukul 7, 10, dan 11 ya. Indikasinya turun semua ya. Jadi bukan saya yang membuat, ini yang data yang keluar. Jadi bukannya diedit-edit. Dan selanjutnya ini adalah angka-angka dari mereka, di mana resistennya pada angka 3290 itu pun sudah terlampaui. Lalu yang kedua 3315, lalu yang ketiga 3335, dan ini diedarkan pada pukul 11:51. Sedangkan supportnya pada angka 3262, lalu di 3247, lalu di 3225 ya. Dia ini di sini dia punya komentatornya mengatakan RSI itu mix ya, itu area tengah-tengah ya, dan mengingatkan kita untuk berhati-hati. Dan di atas 3290 itu bisa langsung menjemput pada angka 3315 sampai dengan 3335. Itu dia punya intinya bahasanya. Dan kalian bisa nanti untuk mereply ulang juga bisa ya. Dan selanjutnya saya juga akan memperkirakan dengan gaya saya ataupun tradisi saya, dimana saya ini masih tetap ya dan saya akan capture ini foto sebanyak 2 kali ya, baru bisa diulas ya. Oke, dan ini sudah terjadi, kita capture 2 kali ya. Dan sekarang kita bisa lihat jam di Jakarta menunjuk pada pukul 1:38, yaitu pada hari Senin 30 Juni 2025. Dan ini kondisi saya di Jakarta, yaitu mostly sunny ya, jadi masih terik ya matahari. Dan ini saya akan mencoba untuk mengulasnya seperti biasa. Ini kita akan dimulai dengan kategori yang range-nya besar, yaitu pada angka 3315 sampai dengan 3325 ya. Sedangkan untuk di bawahnya angkanya 3268 sampai dengan 3278, dan ini dibuat ya barusan ini, yaitu pada angka 3293.8 garis yang kuning ini ya. Dan indikasinya bisa dikatakan apabila nanti jam 19 harganya bisa berani di atas 3300, bisa di firm ya, bisa dikatakan ini sudah mengarah kita untuk segera membeli atau berbalik arah. Itu indikasi dari Forexindo Trade House. Sedangkan ini range yang kecil ataupun range yang kita sebut normal ya, yang tidak ada gejolak apa-apa, itu bisa ditulis pada angka 3305 sampai dengan 3315 ya. Dan itu low-nya itu bisa mencapai pada angka 3260 sampai dengan 65, dan indikasinya sama juga tadi, key-nya pada jam 19 ya, pada angka 3300. Dan harus diingat apabila benar ini ada angka 3260 itu
bisa-bisa tidak ada, kalaupun ada itu hanya sebentar berbentuk Victor aja. Hanya testing the water aja atau hanya mencoba aja. Oke, jadi jelas semua penjelasan dari sini dan di akhir perjumpaan. Selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasingnya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari yaitu hari Selasa, tepatnya di awal bulan 1 Juli 2025. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.